Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi minggu ini dalam ibadah online. Kita tetap ibadah online sampai beberapa minggu ke depan karena PSBB total yang diterapkan di Jakarta. Saya tetap berdoa, saudara tetap bersuka cita mencari dan bertemu dengan Tuhan melalui ibadah online yang kita sajikan setiap minggu. Minggu ini adalah minggu yang istimewa karena kita dilayani oleh hamba Tuhan yang sudah kita tunggu-tunggu selama ini, Pastor Caleb Hofer Bintoro dari GBI Rock Gria, Jogja. Saudara akan diberkati dengan tema minggu ini, promoting. Kita belajar bagaimana promoting yang datang dari Tuhan, peninggian yang datang dari Tuhan, dan dibedakan dengan peninggian yang datang dari dunia ini. Kita akan belajar tanda-tandanya tentu ya. Saudara, yang luar biasa lagi adalah kita juga menikmati praise and worship tambahan dari Pastor Caleb Hofer Bintoro. Selain praise and worship dari tim prophetic GBI Rock Fluid, Pastor Caleb Hofer akan membawakan beberapa lagu praise and worship. Sebelum ibadah, sebelum khotbah, beliau akan membuat kita semakin hanyut di dalam hadirat Tuhan dan kedalaman praise and worship. Kita akan terima double blessing minggu ini. Amin. Saudara, jangan lupa tanggal 27 September 2020 hari Minggu jam 10 pagi melalui YouTube channel GBI Rock Fluid. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Di dalam khotbah di Bukit Zaitun yang disebut Olivet Discourse, ketika Tuhan Yesus ditanya, kapan itu terjadi runtuhnya bait Allah, tanda kedatanganmu dan tanda dari akhir zaman. Bukan kesudahan akhir bumi itu nanti ya, tapi akhir zaman. Maka Yesus berkata, waspada, lalu kemudian orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Kenapa? Orang akan mati ketakutan tentang apa yang sedang menimpa bumi. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudaraku, bukan tempatnya Tuhan yang goncang ya, tapi ada Mesyuranos. Mesyuranos itu yaitu di mana iblis dan roh-roh jahat. Tempatnya di situ, saudaraku ya. Langit tengah namanya ya, langit kedua. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mereka semua akan datang ke bumi roh-roh jahat ini dan mencoba menyesatkan kita semua. Apa yang kita harus lakukan? Firman Allah berkata, ketika semua itu mulai terjadi, ya, kita enggak boleh pusing. Kita tetap jaga hati kita menyala-nyala buat Tuhan, mengasihi Tuhan. Dalam Kidung Agung dia katakan, hai kekasihku, angkatlah wajahmu, sebab cantik rupamu. Kita ini pengantinnya Kristus, saudara. Dan Lukas 21 ayat yang ke-27 dikatakan, ayat 28, maka bangkitlah dan angkat kamu. Bahasa aslinya look up. Karena itu ketika dunia berkata lockdown, 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 saya ajarkan look up. Lihatlah ke atas. Kedua, lift up your head. Saudara tahu bahwa budak tidak boleh mengangkat kepalanya. Saya masih ingat seorang penyanyi, salah satu anak rohani kita pernah menyanyi di Brunei Darussalam. Dan kalau sultan itu jalan, bahkan putra-putrinya itu menundukkan kepala begini. Apalagi rakyat biasa. Ya, demikian juga kita tahu Kesultanan Jogja dan sebagainya. Tetapi budak memang tidak boleh mengangkat kepala. Kecuali dia sudah jadi orang merdeka. Kecuali dia jadi anggota daripada kerajaan Allah. Karena itu tugas saudara saya look up. Kalau saudara lihat ke belakang saudara akan kecewa. Saudara lihat kiri kanan, saudara jadi takut, lihat ke depan akan gentar, lihat ke dalam saudara akan frustrasi, tapi ketika saudara look up wajahmu akan berseri-seri. Ingat
kita sudah dimerdekakan daripada dosa. Perkataan penyelamatan di sana bukan keselamatan ya, penyelamatan. Penyelamatan itu saudaraku dengan jelas itu adalah apolitrosis, redemption, diselamatkan. Itulah yang disebut rapture, harpazo, diambil dengan kekuatan yang besar. Wahyu pasal 4 mengatakan gereja Tuhan akan diangkat dan Israel akan mengalami aniaya besar. Itu di depan mata kita. Karena itu saudaraku, jangan tertunduk, kuatkan kakimu yang mulai goyah, tanganmu yang turun angkat, mulai pandang ke atas sebab penyelamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya. Saudaraku, pengharapan kita adalah kedatangan Kristus. Kita berkata haleluya baik, kita berkata yaitu hosana Tuhan selamatkan kita. Sudah waktunya kita katakan Maranatha, come Lord Jesus. Doa ini diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Let your kingdom come and your will be done. Di mana? Di bumi seperti di sorga. Kristus akan datang bagi umatnya. Lalu kemudian akhir 7 tahun, minggu terakhir daripada Daniel bersama dengan orang-orang kudusnya. Be the one. Jadilah orang yang selalu berkemenangan di dalam dia. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom jemaat Tuhan GBI Rock Fluid. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap yang kami alami. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Dan tangan kuasa-Mu Tuhan selalu melindungi kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Menaikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih-Mu tiada pernah berakhir bagi setiap kami yang percaya. Kasih-Mu Tuhan yang mengubah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh,
kami datang naikkan syukur kami. Terima kasih, Kau Bapa yang baik. Oh. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, yeah. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, oh, ku bersyukur Tuhan. Tuhan yang baik, oh, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang nyata di hidup kami, rancangan-Mu yang indah. Oh, terpujilah nama-Mu, oh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berubah, yang selalu menyertai kami Tuhan.
Terima kasih Bapa untuk kesehatan, untuk berkat dan perlindungan-Mu Tuhan dalam setiap kami. Dan kami percaya Bapa, kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami melihat mukjizat setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau selalu bersyukur dalam segala hal. Untuk kebaikan-Mu dan untuk setiap perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita masuki hadiratnya dengan pujian. Halamannya dengan rasa syukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Yeah. Mari semua masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Katakan sama-sama, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Oh, oh, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa. Kami percaya bukan karena kami melihat, tapi kami percaya karena firman-Mu Tuhan.
digenapi dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang tiada pernah berubah, yang selalu menghidupkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Tuhan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu selalu digenapi dalam kehidupan kami.
kasih Tuhan. Oh, kami sembahkan Tuhan yang hidup, yang selalu menggenapi firman-Mu. Oh Tuhan, hati kami bersuka karena Engkau. Oh, terima kasih. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom Kingdom Netizen, Shalom keluarga besar Rock Ministry dimanapun berada, terutama tentu yang dipercayakan Tuhan untuk dengan kasih karunia kami gembalakan secara langsung, yakni GBI Rock Gria Jogja, GBI Rock Temanggung Paraan, dan juga puji Tuhan GBI Rock Gria Solo. Kami sungguh-sungguh berdoa sungguh-sungguh supaya kita boleh bersama ibadah hari Minggu ini dan merasakan hadirat Tuhan dimanapun kita sedang mengikutinya. Ya, sehingga sungguh-sungguh ibadah kita itu istimewa. Bukan karena semua sudah hebat, bukan. Tapi sebab kita sungguh menyaksikan betapa Kristus Yesus Tuhan adalah satu-satunya daya tarik. Kenapa engkau bergabung, menyembah, mendengar firman bersama kami. Oke, inilah yang kita punya, yakni semangat dan sukacita yang Tuhan taruh dalam hati. Mari semuanya bersukacita, amin. Saya undang walaupun di rumah masing-masing, bangkit berdiri, ya, bangkit berdiri semuanya. Ya, agak goyang-goyang om, tante, ya, itu opa oma, sudah segar, ya, bersama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya bahkan di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, amin, taklukkan badai yang bergelora. Semua Tuhan ada di mana umat Allah? Hatiku takkan patah semangatku,
kan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Hei, sukacita surga nyata penuhi. Amin, haleluya. Saya rindu semua bersukacita. Sekali lagi kita angkat pujian. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita, sebab itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, amin. Taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Mari semua jemaat sedangkan suara, haleluya. Ya, yang di rumah lebih keras. Jangan sampai kalau bertengkar tetangga dengar, kalau memuji tetangga belum dengar. Lebih keras. Hey! Haleluya! Bersama-sama semua yang di studio ini 500 orang, angkat suaramu, Tuhan. 5 ding, Tuhan, nggak boleh bohong ya. Kan hilang kekuatanku, haleluya. Ku mau bersorak bagimu semua. Hei, sukacita surga nyata penuhiku. Wow, wow, wow. Sukacita surga nyata penuhiku. Wow. Sukacita surga nyata penuhiku. Bergemuruh semua, tepuk tangan yang sepantasnya buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Oh. Puncak jiwa ini dengan sukacitamu. Bukankah kami saksi Engkau setia? Kau hibur di saat susah, Kau buatkan kami Tuhan. Untuk gagah angkat pujian daripada berkeluh kesah. Wow, what amazing, awesome God, Jesus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, dan kami ini anak-anak-Mu. Kami belajar, kami terus berjuang. Doa ya seni naralamu ya, rabete kinoro ya sane naralamu ya sanu. Love you so much, Jesus. I love you, Lord, and I live my fall to worship you, and my soul rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet
sweet song in your ear. Sing it loud with your soul, come on. I love you, Lord, and I live by faith to worship you. Yes, my soul rejoice. Amen. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet song. Let it be a sweet, sweet song. Let it be a sweet, sweet song in your ear. Oh, yes, oh Lord, we pray, we hope, we long for. Let it be a sweet, sweet song in your ear, Lord. Oh my God, oh, we love you, Lord. Bapa, kami rindu supaya hidup kami boleh serupa bau-bauan yang wangi di hadapan Tuhan. Supaya kisah hidup kami itu boleh berkenan di telinga Bapa di sorga. Kami boleh seperti Bapak Ayub yang dibilang Tuhan sendiri bahwa sungguh ini anakku, ini orang benar. Dia takut akan Tuhan dan hidup dalam jalan-jalanku. Tuhan, terima kasih. We were blind, but now we see. What amazing grace, how sweet the sound. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, hamba-Mu lepaskan roh hikmat dan wahyu, sehingga sungguh-sungguh kami dikaruniakan mendengar dengan baik, mengerti yang kami dengar, dan punya nyali, diurapi untuk melakukan yang kami mengerti, tanpa putus asa dengan ketekunan terus mengerjakannya sampai hasilkan buah. Karena percuma kalau tidak ada buahnya. Sebab Sang Raja sudah tetapkan, hanya melalui buah nama Bapa di sorga dipermuliakan. Terima kasih, pakailah hamba-Mu sebagai alat ya Tuhan. Permuliakanlah firman-Mu melalui hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus semua, dimanapun berada, sambut firman Tuhan penuh sukacita bersama, katakan, amin, 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 amin. Oke, shalom semua, Kingdom Netizen dimanapun berada. Ya, saya sangat bersyukur sekali. Saya berdoa sungguh supaya walaupun mungkin saudara sudah bosan lihat wajah atau suara saya, tapi Anda jangan jemu-jemu, tidak bosan mendengarkan firman Tuhan, umat Tuhan ya. Jadi memang daya tarik sesungguhnya adalah firman-Nya, bukan sayanya. Nah, saudaraku, saya akan sampaikan masih dalam bulan promoting ini, tema daripada Rock Ministry. Saya berikan khotbah kemarin, promoted by God, dipromosikan, ditinggikan oleh Tuhan. Ya, kali ini berarti pembahasan bagian yang ketiga. Kita baca terlebih dahulu ayat kunci daripada tema ini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya udah bahas kemarin, pada waktunya, ya. Not waktumu, bukan waktunya. Jadi umat Tuhan, kemarin kita sudah belajar bagaimana itu kita dapat promosi. Dari mana? Dari segala pilihan di dunia ini. Apakah dunia ini menjadi sandaran promosimu? Apakah tidak cukup jiwamu lelah letih
mendengarkan angin surga, ya, gelembung-gelembung yang seolah-olah indah, tapi pecah bahkan sebelum sampai ke angkasa umat Tuhan. Jangan ada yang pahit hati, jangan ada yang kecewa. Ikut Tuhan kok seperti ini, kamu yang salah. Kamu tidak pilih firman Tuhan yang murni. Beberapa orang datang kepada saya, Pak, sekarang saya nggak mau Tuhan-Tuhanan gereja-gereja. Kenapa? Saya dijanjikan kaya. Katanya kalau saya kasih segini, saya akan dapat 30, 60, 100 kali lipat. Itu mesin jackpot di Las Vegas, umat Tuhan. Jangan cari yang seperti itu. Nanti jiwamu letih sendiri, marah sendiri, kecewa sendiri. Tuhan yang kena. Kalau mau marah, kamu tuntut sama pendetanya yang ngajarin kamu itu. Ya. Jadi umat Tuhan, saya himbau semua, ini zaman sulit. Di situasi sulit seperti ini, apa yang kita punya? Bukankah saya percaya, gak semua di antara kita yang dengar ini anak konglomerat, umat Tuhan. Paling tidak kita semua anak raja di atas segala raja. Amin. Anak raja punya klasi dong. Punya sikap, punya kelas, saudaraku. Hidup bukan berbicara soal uang saja. Amin, umat Tuhan. Maka saya himbau. Mungkin kau duduk di belakang sana, dan entah siapa anggota keluargamu membuka ibadah online kami ini, ya. Kamu sungkan suruh matiin gak bisa, kamu gak pengen dengar, tapi kamu sedang malas keluar, sehingga engkau duduk di situ. Engkau pernah sayang sama Tuhan, tapi engkau pahit kecewa. Kamu bilang apa? Aku dijanjikan kaya, gak kaya-kaya umat Tuhan. Tuhan Yesus gak pernah janjikan kaya. Yang beliau janjikan, engkau dan aku diselamatkan. Sanggup bertumbuh seperti Kristus Yesus. Anak cucu tidak akan meminta-minta. Kalau kamu gagal faham, ya. Kalau kamu diajar, saya suka sekali dengan bahasa yang dicetuskan oleh Kak Jonathan Patiasina. Cacat logika, Tuhan. Dia itu keren sekali bikin istilah ya. Cacat logika. Kalau kamu dengar sesuatu, cek dulu, cek. Habis cek pakai logikamu yang adalah karunia Tuhan Yesus, itu dipakai. Logika ini dipakai. Masa sih ini? Betul gak? Habis selesai, lo buka firman. Buka firman. Ya, jadi jangan asal terus tiba-tiba yang salah nggak Tuhan, terus kamu bencinya sama Tuhan. Kamu marahnya sama yang ajarin kamu itu, yang janjiin kamu kaya-kaya itu sama Tuhan. Nah gini, by the way, semua orang rindu dipromosikan. Pada waktu kita membaca, ya, tangan Tuhan meninggikan pada waktunya, kita rindu. Buka toko, toko laris. Buka warung, cepat habis, saudaraku. Belum sore hari, siang sudah tuntas semuanya. Pengen. Ya, seperti adik ipar saya ini, Ferry. Mungkin dia punya kerinduan, ditinggikan oleh Tuhan. Pada waktu melayani, hatinya tulus. Orang ini tulus sama Tuhan. Ya, tapi bayangkan kalau seluruh Indonesia, Erwin Gutawa sampai telepon dia. Kami rindu kamu bermain gitar di tempat kami, saudaraku. Itu semua orang punya kerinduan. Mas Agung ini mungkin rindu direkrut, saudaraku, ya, oleh apa namanya itu, saudaraku, Universal Studio atau MGM atau apa. Semua boleh punya angan-angan, umat Tuhan. Semua boleh rindu ditinggikan. Akan capek sekali kalau kerja di suatu tempat dan tidak ada promosi. Tapi kamu nggak boleh salahkan siapapun. Nomor 1, cek diri sendiri. Nomor 1, ya. Baru kalau diri sendiri sudah betul, kamu bisa baru bilang, Tuhan, aku tidak diberikan keadilan. Semua letengku sudah naik, aku ditahan. Nah, itu Tuhan punya rencana. Kamu harus cari itu rencana Tuhan apa. Tapi saya kasih tahu, hari ini saya tidak berkhotbah mengenai sukses atau kelimpahan atau berhasilnya, bukan. Saya mau kita belajar sesuatu yang fenomenal menurut saya. Apa definisi dipromosikan? Apa bedanya ditinggikan oleh Tuhan dan oleh dunia ini? Pak, apakah dunia bisa meninggikan? Daya tarik dunia ini promosinya. Red carpet, saudaraku, kamu pikir apa? Iblis pernah bilang, worship me, katanya. And I will give you this world with the glamours. Dia bisa kasih umat Tuhan, ya, hanya untuk meraih like dalam Instagram, Facebook. Orang berlomba-lomba lakukan hal-hal aneh. Sekarang TikTok, saudaraku. Untuk satu like, klik.
Ya. Jadi kita harus ngerti perbedaan kualitatif apa ya kalau dibikin Tuhan dan dikasih sama iblis atau promosi yang dari dunia, kamu harus ngerti. Saya nggak akan sebut nama Indonesia walaupun itu menggoda benak saya. Tapi gini, ya, kalau kita berbicara sukses itu mengenai jabatan, kaya, berkelimpahan, berkemenangan, pengikutnya banyak sekali, maka muncul di benak saya untuk ilustrasi hari ini adalah Adolf Hitler. Nah gini, kita tidak bisa sangkal bahwa dia itu orang yang ditinggikan. Nah ini, makanya kita harus belajar ditinggikan ini oleh siapa? Ya, oleh Tuhan atau oleh dunia atau iblis, setan. Nah, Adolf Hitler mempunyai semua kriteria kesuksesan yang manusia terima. Tapi, ya, saya nggak tahu ada nggak. Tapi kalau di sini, di komunitas kami yang normal ini, misalnya Ferry, ya, atau Mas Agung di situ. Puji Tuhan, nih Handri juga sudah punya anak. Apakah kira-kira kita akan ajar anak-anak kita, Ferry, Mas Agung semua? Nah, belajar yang tekun. Doa sungguh-sungguh supaya besar Tuhan angkat kamu kayak Adolf Hitler. Sudah setuju tidak? Dia kaya, berkelimpahan, sering menang, pengikutnya banyak. Ya, kurang apa lagi? Kurang ajar sama Tuhan. Itu kesalahannya dia. Jadi saudaraku, rupa-rupanya kita tidak bisa comot satu nama walaupun dia seolah-olah apa, lalu kita kasih anak kita. Nah, seperti ini, saudaraku. Belum tentu. Jadi kita harus mengerti perbedaan kualitatif, sungguh-sungguh ditinggikan sama Tuhan, atau jangan-jangan iblis suka pakai teknik itu. Ya, orang salah kaprah, sesat, sepertinya secara berkat, secara apa saudaraku naik, supaya apa? Nanti kalau yang ikut sudah banyak, ketika jatuh saudaraku, itu teknik bagaimana sepertiga malaikat terseret pada waktu Lucifer dihempaskan ke bumi. Waspadalah, ya. Waspada. Jangan bodoh, umat. Saya nggak punya kosakata lain. Jangan bego jadi orang. Nah, saya akan kira-kira kasih frame koridor bingkai umat Tuhan ya. Kemarin saya sudah katakan bahwa ditinggikan Tuhan pada waktunya itu adalah hypso, to elevate. Tapi ada satu akar kata yang saya suka daripada Strong Dictionary ini, yakni to rise to dignity and happiness. Tempo hari saya sudah sampaikan mengenai dignity, kehormatan. Jadi umat Tuhan kira-kira seperti ini. Ya. Kalau yang meninggikan itu Tuhan, hypso, itu harus ada dua tanda. Tanda satu adalah terhormat. Kehormatan tidak mungkin diraih umat Tuhan tanpa komitmen. Gak mungkin. Komitmen tidak bisa dibangun tanpa obedient. Ketaatan. Itu kenapa saya kemarin sampaikan. Kenapa kita persepuluhan? Karena taat umat Tuhan. Karena taat. Karena taat kita beroleh perjanjian berkat Tuhan yang Tuhan berikan sejak Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau kamu dengar ini, kamu berbelit-belit rumit gak percaya, tidak apa-apa. Namun aku, seisi rumahku dan pasukan barisanku, kami semua menyembah Elohim Israel Allah yang hidup dan sungguh akan menerapkan jalan-jalannya dalam hidup kami. Tapi hari ini saya akan fokus mengenai yang satunya lagi. Tanda bahwa seseorang itu ditinggikan bukan oleh dunia atau setan, tapi oleh Tuhan. Hypso itu ada dignity, yang satunya happiness. Bahasa gampangnya bahagia. Ya. Kalau ada dua pilihan jadi orang yang bahaya atau bahagia, saudara milih yang mana? Bahagia. Saya dulu meremehkan saudaraku ya. Tapi ternyata semakin belajar, ini adalah teknik yang butuh semua pertolongan daripada kedewasaan kita dan Roh Kudus tentunya. Apa? Bahagia. Sudah familiar tidak dengan kalimat ini yang akan saya ucapkan? Wah, sekarang kamu hebat ya, semua ini milik Tuhan.
Kalau bukan Tuhan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini jadi biji matamu? Ya, ini semua anugerah Tuhan ini. Kamu lihat sawah berhektar-hektar, ini castle di belakang saya. Ada sekitar pekerja di 1.400 orang, semua dari Tuhan. Saudaraku, saya tidak bilang itu salah. Saya tidak bilang itu salah. Kita dalam kekristenan juga sering dengar seperti ini. Ya, jangan bersandar pada kekuatan sendiri. Bersandarlah kepada Tuhan. Pernah dengar? Sering sekali, pasti. Dalam nasihat, pada waktu kita dengar, pada waktu kita melontarkannya sendiri, kita sering memakai frase-frase ini. Ya. Namun sungguhkah kita memahami arti? Apakah semua kalau ngomong seperti itu umat Tuhan, itu sudah pasti dia paham? Belum tentu. Nah, bagaimana menempatkan semua kalimat yang bagus tadi itu presisi, sesuai definisinya? Bahwa kita betul-betul sadar semua ini anugerah Tuhan. Bahwa kita betul-betul menepati mulut kita bahwa semua hanya oleh karena anugerahnya semata. Kalau aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini, itu semua semata-mata kasih setia Tuhan. Itu omongan siapa? Rasul Paulus. Ya. Gimana cara mengerti kalau itu betul? Bagaimana cara ngerti kalau kita ini betul-betul bersandar sama Tuhan atau pakai kekuatan kita sendiri umat Tuhan? Nah, Rasul Paulus, saya percaya bisa kita sebut kakak rohani kita, itu memberikan teladan. Kalau engkau lihat, dia mengalami suatu kehidupan yang full action. Sayangnya dia stuntman ya umat Tuhan. Asli, tanpa stuntman dia ngalami sendiri. Dia ngalami semua ketidakenaan, bahkan sampai nanti di Filipi, dia akan mendapat vonis mati penggal dia. Ya, nggak bisa naik banding lagi. Tapi kalau saudara membaca kitab Filipi, terutama Filipi 4 ayat yang keempat, umat Tuhan, kau akan banyak menemukan hal-hal seperti ini. Bersukacitalah kepadamu. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Orang hidupnya pahit, menderita, tersiksa, dianiaya terus-menerus, tapi bahagia. Sudah ngeri nggak sih? Beliau penuh sukacita sama Tuhan. Jadi ya betul. Happiness adalah parameter apakah kita menepati mulut kita bahwa kita sungguh bersandar pada Tuhan atau masih pakai kekuatan sendiri. Bahagia sukacita merupakan tolak ukur apakah kita betul-betul menepati omongan kita bahwa semua ini karena anugerahnya atau itu hanya lip service belaka umat Tuhan. Kita kerja keras, ya. At the end of the day, kamu bahagia tidak? Saya percaya ini adalah pertanyaan yang secara tulus dan jujur harus masing-masing kita jawab, umat Tuhan. Ya, tanyakan kepada istrimu, yang kamu bahagia enggak? Tanyakan dengan nada yang benar, no cheating. Gak boleh curang. Aku habis dengerin firman Tuhan yang sampaikan Caleb Hofer itu. Kamu bahagia gak sama aku? Saudara, gak boleh seperti itu. Ya, punya nyali gak? Tanya anak-anak. Anak-anak, kalian bahagia gak? Ya, saya tahu mereka belum tentu ngerti konteks pertanyaannya. Namun, saudaraku, by the way, ya, mau ngerti mau tidak, sukacita itu sukacita. Garam itu garam, terang itu terang. Mau sulit apa? Mau sulit apa, Tuhan? Ya, saya tahu apa yang di sini belum tentu sepenuhnya apa yang di sini. Namun paling tidak, ya, yang di sini ini sedikit banyak menceritakan kondisi yang di sini. Jadi akankah kita ini bahagia ikut Tuhan Yesus? Di tengah-tengah semua pergumulan yang kita hadapi umat Tuhan. Itu mungkin kenapa orang-orang ya, dulu orang dimenangkan ikut Tuhan Yesus gampang. Hanya dalam 30 tahun benua Eropa dimenangkan for Christ. Kenapa? Karena orang-orang tuh lihat, lah ini orang-orang hidupnya sederhana, dianiaya, itu aja bahagia. Apalagi kalau mereka, saudaraku, diberkati Tuhan. Wah, lipat kali ganda. Ya, mereka tertarik. Wow,
Mereka ini dalam kondisi yang sulit seperti itu masih tetap bisa happy ya, rejoice ya. Padahal kita yang tidak kekurangan apapun, saudaraku. Jadi hari ini penting. Karena semua orang bisa bilang bahwa aku sudah bersandar pada kekuatanku sendiri. Bahagia tidak. Kalau kamu tidak bisa jawab bahwa kamu bahagia, kamu lihat kaca umat Tuhan. Kamu lihat kaca, ya. Lalu, kamu lebih gampang marah atau lebih gampang tertawa? Hanya orang bahagia yang bisa bahagiakan orang lain, umat Tuhan. Orang yang penuh racun bisa tebar racun. Orang yang pahit, ya, itu jago bikin pahit orang lain. Tapi kalau kita sukacita, kita mau racuni apa? Jadi, hari ini saya cetuskan dengan jelas umat Tuhan. Dari mana kita mengerti bahwa Tuhan yang beserta kita, Tuhan yang berikan kemenangan. Lihat hidup kita. Apakah ada kehormatan di situ, dignity? Ya, kita tidak suka kok kalau misalnya anak-anak saya didengar ya, tuh Pak Caleb Hofer Bintoro itu luar biasa loh itu, dipakai Tuhan. Lalu ada orang yang bilang, kalian aja nggak ngerti, itu palsu itu, hidupnya nggak seperti itu. Apa enak umat Tuhan? Kan nggak enak, ya. Kalian lihat seolah-olah saya gini hahaha. Ternyata pada waktu kamu datang ke Jogja, anak-anak saya kurus-kurus semua, mukanya muram, penuh ketakutan, ya kan. Lalu saya panggil, Handri, sini, kain, aku ya. Lihat sendiri umat Tuhan. Dulu saya pernah tahu ada pendeta. Saya tidak menghakimi umat Tuhan, tapi ini real. Caleb, ya Om itu kalau masuk ke kantor, dari jauh Om denger ya, anak-anakku tertawa-tertawa itu, full timer itu. Mereka itu nggak tahu kerja atau enggak, tapi ketawa. Begitu itu Om buka pintu, ceklek, Om masuk, hening. Tidak ada suara tertawa sedikit pun. Saya dengarnya aneh loh umat Tuhan. Kita ikut Tuhan Yesus, ini ciri khasnya tuh sukacita. Saya setuju, jangan cuma tertawa terus, kerja yang bagus. Ya, amin. Tapi kan boleh loh kerja sambil tertawa. Orang doa syafaat aja dulu, zaman dulu ada holy laughter kok. Nggak tahu sekarang udah jarang ya. Tapi boleh. Memang harus tetap kerja. Jangan cuma ketawa terus ya. Tapi nggak enak menurut saya. Kalau terus hening mencekam seperti kuburan gitu. Dan itu bangga. Mereka semua ini takut sama aku. Jangan. Itu bukan kebanggaan umat Tuhan. Jadi umat Tuhan, saya rindu ya untuk engkau bisa mengerti. Hari-hari ini percayalah, saya mengerjakan apa yang dibukakan Roh Kudus ini nggak gampang. Saya tambah tanggung jawab. Saya difitnah orang, saya masih punya masalah keluarga internal ya. Saya bisa mengeset wajah saya, tapi Roh Kudus kejar saya. Kalau saya tidak bersukacita. Sudah tahukah engkau bahwa apa artinya kalau kita sulit bersukacita? Tahukah artinya? Itu artinya Tuhan gak cukup buat kita umat Tuhan. Ya, makanya saudara kalau lihat orang-orang yang gak tahu konglomerat atau miskin punya gak punya sedang jatuh cinta, mereka gak butuh apa-apa umat Tuhan. Lihatlah, perhatikan gombalan mereka. Perhatikan gombalan mereka itu. Selama bersamamu sayang, I can face the world. When I see you smile. Alah, saudaraku, ya. Tapi itu menceritakannya. Dunia hanya milik kita berdua. Gak apa-apa. Selama bersamamu, besok gak makan pun gak apa. Saudara lihat, itu pasti lebay. Tapi intinya apa? Intinya mereka happy. Ya. Jadi kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita gak rejoice, gak sukacita, itu artinya Tuhan gak cukup buat kita. Saya akan tutup dengan, saya kasih waktu untuk bingung sedikit ya. Nanti kalau terlalu lama, editor boleh dipotong yang bagian ini umat Tuhan. Ada dua kesaksian, ada dua ilustrasi yang bagus sekali. Oke, saya memilih yang lokal aja.
Saya tadinya mau cerita mengenai Annie Johnston Flint. Wow. Annie Johnston Flint hidupnya, pada saya baca saudaraku, saya menangis. Ini orang rock and roll ini. Tapi saya mau cerita yang ini. Saya mau cerita yang ini saja. Pada waktu SMA kelas 1 saya punya pengalaman seperti ini umat Tuhan ya. Saya jemput seorang teman untuk ke sekolah. Pada waktu saya jemput dia, dari teras rumahnya, saya dengar dia sedang kelahi dengan ibunya. Kelahinya hebat umat Tuhan. Pintu dihempaskan. Jeblek. Udah, ayo, Kaleb, berangkat. Saya serba salah. Ya, permisi itu. Mereka bertengkar. Kami naik motor, saudaraku. Naik motor. Ini teman saya ini tegangan tinggi, high voltage. Ya, ada motor di sebelah apa gitu dari sekolahan lain, dia langsung gas, teman-teman. Wah, ngeri. Saya juga waktu itu masih bego, belum ikut Tuhan. Tapi saya ngerti, kita ini mau ada ujian di jam pelajaran kedua. Jadi kan alangkah bagusnya untuk kita tidak lakukan hal seperti itu. Tapi dia uring-uringan terus. Sampai di parkiran sekolah, saudaraku. Dia masih uring-uringan. Mulutnya ini dengan fasih melontarkan seperti mitraliur, saudaraku. Kata-kata umpatan pisuan yang mengerikan sekali, saudaraku. Seperti rap gitu, saudaraku ya. Tapi, saudaraku, ya, ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu itu adalah pada waktu kami itu masuk lorong dan mau masuk ke jajaran kelas demi kelas yang ada, dari kejauhan saudaraku berjalan gerombolan 3-4 orang waktu saya lupa. Nah, rupa-rupanya ada salah satu makhluk dari 4 orang perempuan itu yang berjalan ke arah kami, itu adalah kryptonite-nya dia. Itu adalah sumber sukacita teman saya yang uring-uringan. Sudah tahu, ini betul-betul saya saksikan sendiri. Mukanya yang jelek, uring-uringan itu, mulutnya yang terus ngumpat-ngumpat. Begitu lihat, saudaraku, perempuan ini, gadis ini, nona ini, siswi ini, dia langsung hadap ke saya, saudaraku. Ya, semua tadi yang tegang, saudaraku, langsung lembut. Kaleb, ya, gimana? Semua beres, oke, ya. Saya sampai tanya, ada apa? Kenapa kamu? Itu, dia lewat. Bentar lagi dia lewat. Saudaraku, menakjubkan melihat seorang gadis, saudaraku, itu sanggup menyapu semua awan gelap dari kehidupan si bego teman saya ini. Saya berpikir dalam skala yang lebih besar. Is that really Christ is enough for me? Di tengah situasi yang paling sulit, paling pelik, cukupkah Tuhan Yesus dan karya salibnya itu? Saya mengingat perkataan Raja Daud yang berdoa, ya Tuhan, gunung batuku, biarlah sukacita dikarenakan penyelamatan daripadamu ini tidak pernah pudar dari jiwaku. Jadi umat Tuhan, Tuhan sudah berikan kita di tengah masa situasi seperti apapun, untuk kita senantiasa boleh bersukacita. Itulah kenapa di tengah penganiayaan yang begitu hebat, Rasul Paulus tetap boleh berkata, ayo tetap berdoa, bersyukur selalu, sukacita senantiasa. Sukacita. Kenapa? Because Christ is enough for us. Tuhan Yesus cukup, lebih dari cukup untuk menyapu habis semua awan gelap dari hidup kita. Amin umat Tuhan. Give very. Enak yang bisa diedit. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me. Everything I need is in you.
I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. Amen. No turning back. Oh yeah, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Because Christ is enough for me. Christ is enough for us. Saat si jahat menyerang, saudaraku, yang akan dia renggut pertama kali adalah senyum di wajahmu. Dia akan sobek sukacitamu. Dia akan curi semangatmu. Lemahkan pengharapanmu. Habis itu, seperti hiena, kita akan binasa di cabik-cabiknya. Oleh karenanya saya ajak hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang agung, yang mulia, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya berharap kita semua sudah melakukan instruksi himbauan, yakni mempersiapkan perjamuan kudus di tempat dan rumah masing-masing. Haleluya. Mari semua yang di rumah, perhatikan bahwa anak-anak itu kita serahkan kepada Tuhan. Ya, hanya yang sudah teenager itu dibaptis Islam. Jadi jangan biasakan, ini himbauan saya, untuk perjamuan kudus itu diperlakukan seperti snack, ya. Ya, Pak, ini dia suka, jangan. Kita bisa belikan dia snack apapun umat Tuhan. Tapi mari kita ajarkan sedini mungkin bahwa ini sakral. Ada perjanjian Tuhan daripada perjamuan kudus yang senantiasa kita lakukan ini. Angkat roti dengan tangan saudara tinggi ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang sungguh dicintai dikasihi oleh Tuhan Allahnya, percayakah saudara yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya? Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan buka dan angkat tinggi cawan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Umat yang punya nyali, bersungguh hati mengasihi Tuhan Allahnya. Percayakah saudara yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan demi saudara dan saya? Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan umat Tuhan, angkat hatimu, angkat suaramu, ambil waktu naikkan pujian, berterima kasih, bersyukur padanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk putra-putrimu yang setia mengembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan. Dan juga setiap persembahan syukur yang sudah dikirimkan, persembahan diakonia juga dana misi Tuhan. Biarlah kami para pengelola diberikan takut dan gentar akan Dikau, dan hikmat sehingga sungguh-sungguh itu semuanya
boleh diperuntukkan bagi pelebaran kerajaan Allah yang diberikan tanggung jawab untuk kami laksanakan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Putra-putri kerajaan Allah dimanapun berada, sebab hambanya ini berdoa dalam satu nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripadanya lah kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam hidup ini. Maka dengan sopan, mari saya ajak dimanapun berada semua bangkit berdiri. Bangkit berdiri dan angkat dua tangan tinggi ke atas. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohanimu oleh Tuhan. Diberkatilah proses belajar mengajar dimanapun berada. Semua anak-anak kita diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan bisnis saudara diberkati Tuhan. Biarlah semua yang kita perjuangkan dalam takut akan nama Tuhan yang suci, direstuinya berhasil. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus menjadi milik pusaka kita pribadi lepas pribadi sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas banyak kasih Engkau Tuhan. Tiada janji yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Amin. Layak ditunggu jodoh sejati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.